ini kita bakalan bahas topik yang super relevan buat kita sebagai mahasiswa, yaitu pemanfaatan AI dalam administrasi di dunia pendidikan. Hari ini aku nggak sendirian nih, karena aku udah bareng teman-teman yang keren-keren dan kece-kece dari Universitas Jember Pendidikan IPA. Sebelumnya, boleh kenalan dulu nggak sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Boy Algosi. Di sini saya sebagai narasumber yang akan menemani jalannya podcast pada kali ini. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Jember di Pendidikan IPA. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahila Nova Kutsi, bisa dipanggil Nahila, saya berasal dari Banyuwangi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Zara Sabila, saya berasal dari Jember. Nah, sebelum kita mulai ngobrol yang lebih jauh, pastinya kita semua ngerasain dong gimana teknologi makin hari makin berkembang. Dan itu juga ngefek ya buat kehidupan di kampus. Dari cara belajar, sistem administrasi, bahkan sampai urusan AI yang sekarang mulai masuk ke dunia pendidikan. Nah, jadi kita mulai dari Kak Bayu nih ya. Nah, sebagai mahasiswa nih, Mas Bayu sendiri ngerasa gak sih kampus Mas Bayu itu udah mengikuti perkembangan teknologi digital atau masih ada ketinggalan nih Pak? Baik, jadi menurut saya pribadi di kampus Universitas Jember ini sudah mengikuti era perkembangan zaman, di mana semua itu dilakukan secara teknik digital, baik itu pelajaran maupun juga tentang administrasi sendiri di dunia administrasi kampus Universitas Jember ini. Nah, jadi menurut saya Universitas Jember ini sudah sangat modern ya, di mana dalam sistem belajar mengajar saja sudah melakukan dengan proses teknik digital, yaitu menggunakan PPT, yang dimana PPT ini di share di seperti televisi digital. Nah, jadi kita itu sebagai mahasiswa cukup menyimak presentasi yang dilakukan oleh dosen tersebut. Nah, jadi menurut saya sih Universitas Jember ini sudah sangat modern gitulah. Seperti itu Kak Rani. Oh, jadi menurut penjelasan dari Kak Bayu, Universitas Jember ini sudah mengikuti era perkembangan zaman ya Kak, baik itu dalam sistem belajar, mengajar, dan maupun di administrasi kampus itu sendiri ya Kak. Betul sekali Kak. Oke, sekarang aku pengen dengar nih dari Kak Zahra, Kak Bayu, dan juga Kak Nahila, dari sisi pembelajaran nih Kak. Menurut kalian kampus kalian ini sudah cukup modern belum sih? Apa sistem belajar yang ada di kampus kalian itu udah sesuai dengan perkembangan zaman atau masih tidak Kak? Menurut saya pribadi, sistem belajar mengajar di kampus Universitas Jember ini sudah sangat modern ya. Seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa semua belajar mengajar di kelas itu hampir semua itu menggunakan PPT. Nah, di mana mahasiswa itu cukup menjelaskan dan menerangkan hasil dari PPT yang telah didiskusikan bersama teman-temannya. Baik itu dosen maupun mahasiswa itu lebih sering menggunakan PPT. Kecuali ada seperti pelajaran fisika, tapi itu masih menggunakan PPT, tapi sebagian penjelasan masih dijelaskan secara manual. Kenapa begitu? Karena jika tidak dijelasin secara manual, maka kebanyakan dari mahasiswa tidak mengerti akan hal seperti rumus, entah itu rumus fisika maupun rumus kimia. Seperti itu Kak Rere. Jadi benar sekali, menurut Kak Bayu, pembelajaran di Universitas Jember sudah memakai PPT. Selain itu, pembelajaran ini juga memakai suatu aplikasi yang bisa membantu kita para mahasiswa untuk melihat jadwal pelajarannya apa, lalu link Zoom-nya kita di mana supaya mempermudah kita juga. Dan aplikasi ini juga dibuat untuk presensi para mahasiswa ketika ada mata kuliah. Aplikasi ini bernama Sister of Student atau bisa disingkat dengan SFS, begitu Kak. Jadi bener banget yang dikatakan sama Kak Bayu sama Kak Nahila, kalau administrasi di Universitas Jember itu sudah sangat mengikuti perkembangan zaman. Ada juga MMP yang digunakan
yang digunakan untuk mengumpulkan tugas oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu mengumpulkan tugas secara tatap muka, bisa secara mandiri di kos atau di rumah. Terus MMP itu bisa buat kita melihat materi yang sudah dikirimkan oleh dosen, bisa sebelum matkul atau setelah matkul. Dan MMP itu juga bisa buat kalau misal kita ngirimin materi atau materi dari kita buat presentasi, nah itu biasanya revisiannya juga diberikan di situ, ada kolomnya sendiri dari dosennya. Wow, keren sekali ya. Ternyata Universitas Jember ini hampir semua menggunakan teknik digital. Tentunya kalian sebagai mahasiswa Universitas Jember ini sangat bangga akan hal itu ya, guys. Betul sekali, Kak. Oke, balik lagi ke Kak Bayu. Pastinya nih selama kuliah ada aja tantangan yang kamu hadapi ya, khususnya yang berkaitan sama sistem kampus atau teknologi yang dipakai. Boleh dong sharing apa saja permasalahan yang menurut kamu masih sering terjadi nih di kampus kamu? Jadi begini Kak, permasalahan yang saya hadapi selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Jember selama ini yaitu mungkin dalam proses belajar mengajar ya Kak ya. Karena kadang-kadang dosen ini tiba-tiba mengganti jadwal, entah itu dalam waktu yang sangat mepet. Jadi mahasiswa yang kosnya atau apa ya, yang sebelumnya mengentengkan bahwa jam masuknya itu masih lama, itu tidak antisipasi gitu. Terus terkait proses belajar mengajar juga, kadang setiap mahasiswa itu memiliki kendala, baik itu kendala dalam sistem jaringan maupun juga dalam membuka materi yang di-share oleh dosen tersebut. Karena kadangkala di MMP ini mengalami sistem error gitu. Nah, kami sendiri juga bingung kenapa hal tersebut terjadi. Jadi mungkin selama saya kuliah itu sih Kak yang saya hadapi, permasalahan yang saya hadapi selama saya kuliah dalam satu semester yang lalu. Ya bener banget sih Bay, gonta-ganti jadwal itu emang ngeselin banget ya. Apalagi kalau dadakan dan nggak ada yang jelas gitu, kayak tiba-tiba boro-boro di Telegram itu ganti jadwal ya. Jadi kan nggak bisa ya nyiapin diri dengan maksimal gitu pastinya ya. Lalu ditambah lagi kalau sistem kayak MMP tadi itu atau jaringan kampus lagi error, pasti makin ribet deh ya. Oke, selanjutnya nih ngomong-ngomong soal teknologi, sekarang kita sentuh dikit tentang AI nih Kak. Menurut Kak Bayu lagi nih ya, jauh ini peran AI di dunia kampus udah terasa membantu atau belum Kak? Atau malah belum maksimal atau gimana Kak? Bisa dijelaskan? Jadi menurut saya pribadi, AI ini sangat berperan penting ya Pak ya di dalam dunia kampus, khususnya di administrasi kampus sendiri. Mengapa saya bilang hal itu? Karena banyak peran penting AI ini, yaitu di sini saya akan menjelaskan 4 peran penting AI dalam mendukung administrasi di dunia kampus. Yang pertama itu AI bisa mengotomatisasi tugas administratif seperti pengarsipan dokumen digital, terus pembuatan jadwal dan juga pengolahan data mahasiswa. Yang kedua yaitu AI ini juga bisa menganalisis data akademik mahasiswa, seperti mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko drop out gitu kan, dan juga mengevaluasi efektivitas dosen dan kurikulum yang telah dijalankan saat ini gitu. Yang ketiga yaitu AI ini juga berperan penting dalam memanajemen waktu dan efisiensi begitu. Jadi di sini AI ini bisa memberikan peringatan otomatis untuk kegiatan yang sangat penting seperti rapat, terus juga ujian dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ini juga AI bisa berperan dalam menyusun dan pelaporan dokumen seperti penyusunan laporan akademik dan keuangan, rekomendasi penulisan surat atau notulensi rapat.
Dan juga yang terakhir bisa membuat format otomatis untuk rapor. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu ya Kak, peran AI dalam administrasi di dunia kampus begitu. Oke, jadi dengan AI ini kita semua bisa lebih mudah untuk mengerjakan tugas gitu ya Kak. Nah, betul sekali Kak. Jadi kita itu tidak perlu susah-susah mikir keras akan banyak tugas yang untuk susah diselesaikan, karena semua tugas itu ada AI yang berperan sendiri untuk bisa membantu tugas tersebut bisa selesai dengan tepat waktu. Jadi begitu Kak. Sekarang ke Kak Nahila nih, kita tahu banyak aplikasi digital yang bermunculan sekarang. Nah, menurut Kak Nahila, ada gak sih aplikasi-aplikasi yang benar-benar ngebantu mahasiswa dalam belajar atau ngurus hal-hal kampus nih Kak? Nah, jadi Kak, untuk aplikasi digital yang berbasis AI yang bisa digunakan untuk membantu pembelajaran, bisa kita itu memakai ChatGPT, kita juga bisa untuk menjawab pertanyaan. Namun untuk hal yang lebih ke administrasi, kita bisa memakai yang namanya Black Box AI karena lebih efektif dan lebih terpercaya. Wah, keren banget ya Kak Nahila. Emang sih ChatGPT sekarang jadi andalan ya buat ngebantu nyusun tugas atau nyari ide cepat. Tapi aku baru denger juga nih soal Black Box AI dan kedengarannya menarik sih kalau dia lebih fokus ke urusan administrasi dan juga bisa dipercaya ya. Jadi bisa banget tuh ya dibedain pemakaiannya sesuai kebutuhan biar lebih optimal dan gak asal pakai AI aja ya Kak. Ya betul Kak. Tapi tentu saja ya, AI juga punya tantangan ya Kak. Dari sisi Kak Nahila nih, apa tantangan paling besar dalam penerapan AI di kampus Kak Nahila sendiri nih Kak? Nah, untuk tantangan dalam penerapan AI di dalam kampus itu ada seperti keterbatasan anggaran dan juga keamanan dan juga privasi. Karena kita tahu AI itu sebuah teknologi yang tidak sempurna, jadi pasti akan ada kebocoran informasi juga. Nah, hal ini dibuktikan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di dalam jurnal review pendidikan dan juga pengajaran, begitu Kak. Setuju banget sih Nahila. Kadang orang mikirnya tinggal pakai AI aja ya, padahal realitanya kampus juga punya keterbatasan baik dari anggaran, kesiapan sistem, sampai soal keamanan data yang nggak bisa dianggap sepele ya. Apalagi kalau nyangkut dari mahasiswa, itu harus benar-benar dijaga. Jadi wajar banget ya kalau penerapannya butuh waktu dan perencanaan yang matang. Iya Kak, betul sekali. Oke, setelah kita bahas mengenai tantangan, sekarang kita cari solusi nih. Untuk Kak Zahra, solusi apa sih yang bisa ditawarkan baik dari mahasiswa, dosen, atau bahkan dari pihak kampus Kak? Jadi dari tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Kak Nahila tadi, menurut jurnal yang saya baca, supaya AI itu bisa maksimal bantu administrasi di lingkungan kampus, persiapannya itu juga harus matang dan dari berbagai sisi. Yang pertama, infrastruktur teknologi di kampus itu perlu ditingkatkan, mulai dari jaringan internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, sampai sistem penyimpanan data yang berbasis cloud yang aman. Yang kedua, dosen dan tenaga kependidikan juga harus melek teknologi. Jadi penting banget ada pelatihan atau workshop rutin soal pemanfaatan AI ini dalam pekerjaan sehari-hari. Ketiga, perlindungan data mahasiswa dan aktivitas akademia harus jadi prioritas dan regulasi yang jelas dan sistem keamanan digital yang kuat. Jadi kampus itu bisa siap menghadapi tantangan di era digital. AI ini bisa bikin dunia pendidikan menjadi lebih keren, efisien, dan cocok sama perkembangan zaman. Wah, setuju banget ya. Kalau kita mau AI maksimal bantu administrasi kampus, pastinya persiapannya harus matang banget dari berbagai sisi ya Kak. Mulai dari infrastruktur yang oke, dosen dan tenaga kependidikan yang melek teknologi, sampai perlindungan data yang gak kalah penting. Karena kan kalau datanya gak aman, gimana sih kita bisa nyaman pakai sistem digital?
Nah, kalau semuanya udah siap, AI bakal ngebantu banget nih ya buat ningkatin efisiensi dan kualitas pendidikan tinggi. Oke, dan yang terakhir nih, kita ngomongin masa depan. Gimana sih bayangan Kak Zahra tentang masa depan administrasi pendidikan yang dibantu AI? Apakah bisa lebih efisien, Kak? Jadi seperti yang udah dikatakan Bayu tadi tentang kegunaan AI untuk administrasi itu, juga dari jurnal yang saya baca, di masa depan administrasi kampus itu bakal jadi jauh lebih praktis dan canggih dengan bantuan AI. Tugas-tugas yang biasanya makan banyak waktu seperti input KRS, rekap nilai, pengolahan data, sampai pembuatan laporan itu bisa diotomatisasi. Jadi dosen, tenaga kependidikan bisa lebih fokus ke hal yang lebih strategis gitu. Kayak pengembangan kurikulum atau peningkatan layanan mahasiswa. Sistem kampus pun akan makin pintar karena bisa mengambil keputusan berbasis data selama penggunaan tetap bijak. Jadi AI ini bisa jadi lebih keren dan bikin administrasi kampus itu pastinya lebih efisien. Wah, penjelasan Kak Zahra benar-benar ngasih gambaran jelas ya soal masa depan administrasi kampus ini. Emang sih kalau tugas-tugas administrasi kayak input KRS atau rekap nilai bisa diotomatiskan, dosen dan staf bisa punya lebih banyak waktu ya buat fokus ke hal yang lebih strategis dan berdampak langsung ke mahasiswa. Aku juga suka banget bagian soal keputusan berbasis data itu, Kak. Tandanya kan sistem kampus bisa jadi lebih responsif dan tepat sasaran. Dan yang paling penting yaitu AI-nya harus dipakai dengan bijak dan etis. Karena secanggih apapun teknologinya, kalau gak diiringi tanggung jawab ya tetap bisa jadi masalah juga. Betul sekali. Alright, itu dia obrolan kita tentang pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Thanks banget ya buat Kak Bayu, Kak Nahila, dan juga Kak Zahra. Teman-teman, kalau kalian merasa dapat pencerahan, jangan lupa follow, like, dan subscribe podcast ini. Stay tune untuk episode selanjutnya karena kita bakalan kupas tentang topik-topik yang lebih seru dari ini. Sampai jumpa